adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali Lause Ika kembali lagi menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB hari ini. Nah, Lause harap adik-adik tetap semangat ya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Nah, seperti biasanya sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang istimewa di pagi hari ini. Kami boleh lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Rut. Nah, di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Nah, adik-adik bisa membaca seluruh pasal ini di rumah masing-masing, di dalam Alkitabnya masing-masing. Lause Ika akan membacakannya untuk kita semuanya di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, adik-adik, seperti yang kita telah pelajari bersama-sama di dalam renungan harian yang kemarin, bagaimana walaupun Rut ditinggal mati oleh suaminya, ia mau mengabdi, ia mau setia untuk menemani Naomi, yaitu ibu mertuanya. Dan kesetiaan Rut dibuktikan bagaimana ia meninggalkan ibu bapaknya, ia meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi bersama-sama dengan Naomi ke tanah Israel, ke bangsa Israel. Nah, ketika Rut dan Naomi pergi bahkan tiba di Bethlehem, pada saat itu ternyata musim menuai jelai. Pada saat itu terjadi musim menuai jelai. Nah, untuk kita ketahui bersama, jelai ini merupakan sejenis gandum yang pada saat itu merupakan makanan pokok masyarakat di tempat tersebut. Oleh sebab itu, karena kondisi dan keterbatasan yang dialami oleh Rut dan Naomi, maka Rut meminta izin kepada Naomi untuk memungut bulir-bulir jelai di ladang orang. Nah, ketika Rut pergi memungut jelai-jelai di ladang orang, tak disangka ternyata ladang tempat Rut memungut butir-butir jelai itu merupakan ladang milik Boas. Dan yang perlu adik-adik tahu juga bahwa Boas ini sebenarnya adalah saudara atau keluarga dari Elimelek, suami dari Naomi. Nah, ketika Boas melihat bahwa Rut memungut bulir-bulir jelai di ladangnya, maka Boas berbelas kasihan kepada Rut. Dan yang perlu adik-adik untuk ingat ya, ketika Boas berbelas kasihan kepada Rut bukan karena Rut ini bersama-sama dengan Naomi. Rut ini merupakan menantu dari Naomi. Tidak, akan tetapi Boas berbelas kasihan kepada Rut karena kesetiaan dan ketekunan Rut terhadap Naomi. Kesetiaan dan ketekunan Rut sampai di telinga Boas. Oleh sebab itu, ia berbelas kasihan kepada Rut. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita pun dapat belajar bersama-sama ya, bahwa ketekunan, kesetiaan yang dimiliki oleh Rut senantiasa
ia miliki dan ia juga mendapatkan belas kasihan dari Boas, sehingga melalui Boas yang kaya itu kehidupan Ruth dan juga Naomi dipulihkan. Dan kita juga dapat belajar bersama-sama juga sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, maka kita juga harus belajar untuk tetap setia, untuk tetap tekun kepada Tuhan. Kita harus belajar dari sejak kecil untuk setia kepada Tuhan, untuk tekun kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita dibuktikan dengan bagaimana kita rajin dan tekun untuk berdoa. Kita membaca firman Tuhan dan kita mengikuti perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, saya terus ingatkan untuk kita semuanya, jangan kendor untuk berdoa, jangan kendor untuk membaca firman Tuhan, jangan kendor untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang pastinya ya, kalau kita setia, kalau kita tekun kepada Tuhan, Tuhan pun senang kepada kita. Dan pastinya semua anak-anak sekolah minggu di GKTB rindu untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang tekun di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang setia dan tekun kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan pimpin kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa menyerahkan untuk semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan memimpin kami, dan biarlah melalui apapun yang kami kerjakan, kami kedapatan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Bye-bye.